Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait upaya hukum banding, melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait bentuk-bentuk putusan PRZ. Namun sebelum melanjutkan pembahasan upaya hukum banding ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait bentuk-bentuk putusan PRZ. Pada pembahasan ini, kita akan membahas upaya hukum banding dengan ruang lingkup pembahasan, yaitu definisi dan proses pengajuan perkara banding. Kemudian berkas perkara banding. Kemudian putusan dan kewenangan hakim banding, serta batas penyelesaian perkara banding. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa upaya hukum banding diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yaitu sebuah upaya hukum dari pihak penggugat atau tergugat yang tidak menerima atas putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan perstek yang dijatuhkan kepadanya, karena merasa hak-haknya terserang atau dirugikan oleh akibat adanya putusan itu untuk diperiksa dan diadili kembali. Lalu kemana mengajukan upaya hukum banding dan bagaimana prosesnya? Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa pengajuan upaya hukum banding diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan, dengan syarat putusan itu diperbolehkan untuk diajukan banding atau bukan berupa putusan perstek, dan waktu pengajuannya tidak boleh melampaui tenggang waktu pengajuan banding, yaitu 14 hari terhitung sejak 1 hari setelah putusan itu dijatuhkan oleh hakim, atau 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada saat putusan itu dijatuhkan atau dibacakan oleh hakim, atau 30 hari bagi pembanding yang tidak bertempat tinggal di wilayah pengadilan yang memutus perkara itu. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, jika pengajuan banding melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan, berakibat permohonannya tidak dapat diterima. Jika pengajuan banding melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan pemohon banding tetap mengajukannya, maka panitra pengadilan tingkat pertama tetap menerima pendaftarannya dengan membuat surat keterangan bahwa pengajuan permohonan banding telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan banding. Setelah pemohon banding mengajukan dan mendaftarkan permohonan bandingnya, lalu panitra mengeluarkan akta pernyataan banding atau dinamakan juga dengan akta permohonan banding. Lalu dalam jangka waktu 7 hari dari pendaftaran banding, pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada terbanding. Dan selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pendaftaran permohonan banding, panitra harus memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara atau dinamakan juga dengan namanya injak, yang kemudian dituangkan di dalam akta injak oleh panitra. Dan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan banding didaftarkan, maka proses pemberkasan perkara banding yang terdiri dari bundel A yang berisi berkas perkara dan bundel B yang berisi berkas pengajuan banding harus sudah lengkap dan segera dikirimkan ke pengadilan tingkat banding. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, perlu diingat bahwa tujuan utama mengajukan banding yaitu didasarkan kepada adanya keberatan pembanding atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama. Lalu bagaimana cara pembanding menyampaikan keberatan-keberatannya atas putusan hakim tingkat pertama? Di sini pembanding dapat menyampaikan keberatan-keberatannya melalui memori banding beserta surat-surat dan bukti-bukti keberatannya, yang kemudian akan diberitahukan kepada terbanding. Begitu pula terbanding berhak untuk menyampaikan kontra memori banding beserta surat-surat dan bukti-buktinya, yang kemudian akan diberitahukan kepada pembanding. Oleh karenanya,
Di sini memori banding sangat diperlukan bagi pembanding walaupun tidak diharuskan. Sebagaimana hal ini diatur di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 663K/SIP/1971 dan putusan Mahkamah Agung nomor 3135K/PDT/1983. Lalu kapan batas waktu memori banding diajukan? Sahabat Belik Hukum Perdata semuanya, karena memori banding tidak diharuskan dan bukan merupakan syarat formil dalam mengajukan permohonan banding, maka pengajuan memori banding dapat diajukan kapan saja selama perkara banding belum diputuskan oleh hakim banding, dan ini ditentukan di dalam pasal 199 ayat 1 RPG dan putusan Mahkamah Agung nomor 39K/SIP/1973. Namun walaupun begitu, waktu yang paling tepat untuk mengajukan memori banding yaitu pada saat mengajukan permohonan banding. Tujuannya agar dapat langsung diberitahukan kepada terbanding bersamaan dengan pemberitahuan permohonan banding. Sahabat Belik Hukum Perdata semuanya, lalu apakah tugas hakim banding sama dengan tugas hakim tingkat pertama? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pemeriksaan hakim banding meliputi pemeriksaan ulangan, pemeriksaan hal-hal yang sama terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta suatu perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, baik hakim pengadilan tingkat pertama maupun hakim pengadilan tingkat banding merupakan judek fakti, yaitu hakim yang memeriksa fakta persidangan untuk mencari hubungan sebab akibat yang akan menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutus. Sahabat Belik Hukum Perdata semuanya, oleh karena hakim banding merupakan judek fakti, maka akan menghasilkan beberapa kemungkinan amar putusan. Kemungkinan amar putusan yang pertama yaitu permohonan bandingnya diterima, putusan hakim tingkat pertamanya dibatalkan, dan hakim banding mengadili sendiri. Di dalam mengadili sendiri ini, hakim banding bisa saja mengabulkan gugatan penggugat atau terbanding, atau bisa saja menolak gugatan penggugat atau terbanding, atau bisa saja menyatakan gugatan penggugat atau terbanding tidak dapat diterima. Kemungkinan yang kedua yaitu permohonan bandingnya diterima dan hakim banding menguatkan putusan hakim tingkat pertama. Kemungkinan yang ketiga yaitu permohonan bandingnya diterima dan hakim banding menguatkan putusan hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan hakim tingkat pertama. Kemudian yang keempat, permohonan bandingnya tidak dapat diterima. Oleh karena hakim banding merupakan judek fakti, maka jika merujuk kepada penjelasan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jika hakim banding memandang perlu, dapat mendengarkan sendiri secara langsung kedua belah pihak atau saksi-saksinya di persidangan banding. Di sini artinya bahwa pihak-pihak dan saksi-saksi atau bukti-bukti dapat didengar dan dihadirkan langsung di persidangan pengadilan banding. Lain halnya dengan hakim agung sebagai judek yuris, yaitu hakim yang memeriksa penerapan hukum semata. Apakah putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim judek fakti ada kekeliruan dalam penerapan hukum atau tidak? Dan nanti akan kita bahas dalam upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Sahabat Belik Hukum Perdata semuanya, biasanya banyak para pihak bertanya, berapa lama sih penyelesaian perkara banding? Di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014, penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lama 5 bulan dan di tingkat banding paling lama 3 bulan. Sahabat Belik Hukum Perdata semuanya, inilah pembahasan terkait upaya hukum banding. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.